Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas satu topik yang beneran penting banget karena kalau dilihat ini merupakan pintu utama supaya kita bisa meraih kesuksesan. Dalam suatu penelitian Universitas of Scotland, dia menyebutkan bahwa 92% orang tidak mampu melakukan hal ini dan inilah penyebab utama orang gagal. Ya, yang saya maksud adalah tidak konsisten, teman-teman. Nah, teman-teman yang sekarang ini ingin merancang supaya bisa sukses di kemudian hari, hal yang pertama teman-teman camkan adalah konsisten. Apapun yang teman-teman lakukan, mimpi besar atau mimpi kecil, tanpa didahului dengan penekanan di dalam diri bahwa kita mesti konsisten dilakukan dalam jangka waktu yang lama untuk bisa menghasilkan, maka semua hasil itu adalah nol dan bahkan bisa menyebabkan kita berputus asa, teman-teman. Maka dalam hal ini teman-teman, untuk mengambil langkah supaya kedepannya lebih terarah, lebih terukur, dan kita pun melaksanakannya seakan-akan ini adalah jalan yang memang sesuai dengan diri kita. Jadi lakukanlah beberapa hal teman-teman. Yang pertama, lakukanlah sesuai dengan apa yang teman-teman sukai. Jadi kadang kebanyakan dari kita itu, dia hanya melakukan sesuatu itu berdasarkan ekspektasi orang lain, tidak benar-benar muncul dalam dirinya. Sehingga apa yang dilakukannya tersendat di tengah jalan. Apakah itu dari orang tua, teman-temannya, lingkungannya, atau gurunya, atau siapapun. Sehingga apapun yang dilakukan nanti, itu bukan keputusan dari dirinya. Nah, inilah yang memang membutuhkan kesadaran dalam diri teman-teman, apa yang memang teman-teman sukai. Maka kalau sudah diputuskan, insya Allah kedepannya lebih semangat untuk dilaksanakan. Tapi kalau kita hanya memenuhi ekspektasi orang lain, maka hal ini tentu akan bermasalah di kemudian hari. Yang kedua, teman-teman, luruskan niat. Luruskan niat sebaik mungkin. Apa maksud tujuan teman-teman mengambil langkah ini? Jangan hanya berpatokan pada suatu yang bersifatnya materi. Karena bersifat materi itu hanya sementara, teman-teman. Ketika teman-teman sudah meraihnya, maka rasa bosan itu akan memudar. Maka pilihlah salah satunya yaitu untuk memberi manfaat kepada orang lain atau untuk mengembangkan diri sendiri. Nah, luruskan niat sebaik mungkin sehingga motivasi teman-teman terus terjaga sehingga apapun yang teman-teman lakukan itu terasa bahagia. Kebahagiaan itu kembali ke teman-teman. Jika kita melakukannya dengan sesuatu yang kita senangi, tentunya hal itu berdampak positif untuk kita. Tetapi kalau misalnya niat kita hanya masalah materi atau duit, itu jadikan cabangnya, teman-teman. Jangan menjadi goal terakhir kita, jangan. Karena itu berpotensi pada tersendat di tengah jalan. Boleh jadi kita melakukannya hanya 2 atau 3 bulan. Setelah kita lihat tidak menghasilkan, maka kita berhenti. Teman-teman pasti tahu seorang pengusaha ternama, yaitu pendiri Alibaba atau Jack Ma. Beliau itu dalam waktu 3 sampai 4 tahun mendirikan perusahaannya tanpa dibayar sepeser pun. Tapi beliau yakin bahwa suatu saat ini bakalan menghasilkan. Cuma beliau untuk 3-4 tahun mesti bersabar. Begitu juga ada seorang ilmuwan yang paling terkenal yang menciptakan bola lampu, Thomas Alva Edison. Dalam satu ungkapan, pembencinya mengatakan, Anda telah gagal 999 kali. Tetapi motivasinya berbeda bagi beliau. Di balik kata-kata itu, dengan mengatakan saya telah berhasil memisahkan sesuatu alat yang tidak cocok untuk menghidupkan bola lampu. Jadi semua tergantung pada diri sendiri. Jadi dia niatnya memang sungguh-sungguh dan memotivasi dirinya sehingga meskipun gagal 999 kali, beliau tetap mencobanya. Dan yang terakhir teman-teman, jangan overthinking. Kenapa? Karena kalau overthinking, kita menghabiskan waktu yang sangat banyak. Dan ini sangat merugikan teman-teman. Nah, harusnya kita bisa melakukan hal ini, tetapi karena pemikiran kita mengkhawatirkan sesuatu di luar, atau kita terlalu banyak melihat media sosial, sehingga fokus kita terbuyar, sehingga kita tidak bisa konsisten. Jadi teman-teman, konsisten ini kalau kita perhatikan, setiap orang yang sukses, kita bisa pelajari gerak-geriknya. Dari mulai bangun tidur, pekerjaannya, sampai dia tidur kembali. Hampir kegiatannya sama.
besoknya akan diulang seperti itu. Untuk itu teman-teman, nah kita yang baru memulai ini, betapapun teori telah banyak kita pelajari tentang konsisten ini, tapi kalau kita belum memulai saat ini, ataupun belum meyakini diri kita, hanya menganggap remeh, maka kita bagaikan kutu loncat yang tidak berarti apa-apa, teman-teman. Bahkan kalau dalam agama, saya kutip sebagai penutup ini teman-teman, bahwa 1000 keramat itu bisa dikalahkan dengan orang yang istiqamah. Kalau bahasa agamanya diistilahkan dengan istiqamah. Jadi teman-teman, orang yang konsisten ini akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih kita konsisten dalam hal-hal yang tentunya di mana kita melakukannya konsisten dalam kebaikan. Untuk itu teman-teman, tetaplah teguh dengan apa-apa yang sudah teman buat, tetaplah teguh dengan apa-apa yang sudah teman-teman rancangkan, jangan mudah teralihkan dengan isu-isu atau media sosial. Orang berhasil di bidangnya masing-masing. Dan teman-teman, apa yang telah teman-teman yakini hari ini, yakini saat ini bahwa inilah bidang saya, tekuni itu secara mendalam teman-teman. Lakukan terus secara berulang-ulang dan evaluasi. Semoga suatu saat nanti bisa menghasilkan. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman ya, di like, di subscribe. Semoga berhasil.